Yang pertama faktanya bahwa tembak-menembak ini dilakukan oleh anggota kepolisian di divisi yang sebenarnya sekarang ini baik pimpinannya maupun anggota-anggotanya diandalkan untuk melakukan penegakan hukum dan pembenahan di institusi kepolisian. Tapi yang terjadi justru tembak-menembak seperti di film Cowboy. Nah, tapi tembak-menembak ini juga bukan tembak sekali, berkali-kali saling tembak-menembak. Dan kalau dilihat tembak-menembak ini dilakukan dari segi kepangkatan antara yang di bawah dengan yang di atas. Barada dan dua-duanya memiliki klasifikasi kemampuan sniper yang jago sekali karena dididik oleh Brimob secara khusus ya. Dua-duanya berarti anggota Brimob juga ya? Anggota Brimob juga. Dan yang paling penting juga ini terjadi di rumah pimpinan yang sekarang ini tinggi sekali kewibawaannya dan diandalkan oleh institusi dan sangat dihormati begitu ya. Karena saya bersama-sama dengan beliau juga beberapa kali gitu pertemuan dan kita berdiskusi tentang bagaimana pembenahan polisi ya. Nah, itu catatan yang paling penting. Tentu catatan ini nanti berimplikasi kalau polisi terlatih sniper apa segala macam antar atasan dengan bawaan tembak-menembak. Ini bagaimana ini? Masa lembaga kayak begini bisa diandalin untuk membenahi kepolisian? Tentu ini jadi pertanyaan. Jadi ini harus dievaluasi sungguh-sungguh supaya ini fair. Saya kira pimpinannya juga harus bertanggung jawab dan dievaluasi, ya kan? Oke, tapi persoalan boleh saya respon sedikit Bung Johnson. Tadi Anda bilang mereka yang harusnya membenahi Polri, tapi kan ini posisinya semuanya di bawahnya ajudan dan juga supir untuk masing-masing. Ya ajudan juga kan menjadi bagian karena dia anggota Propam sebenarnya secara institusi. Jadi dia bukan cuma simbolik, ya memang dia bagian dari orang-orang yang diandalkan nanti untuk membenahi secara teknis kalau ada yang salah. Oh ini kelompok ini bergetar polisi kalau ada masalah. Kan kita juga pernah diskusi di sini. Level Kapolres saja bisa panas dingin kok di sini. Itu jelas omongan-omongannya Pak Sambo dengan saya di sini kan Enggi juga dengar. Dengan kita di sini ya. Tapi persoalan ini bukannya semakin jelas substansinya, malah mengundang spekulasi dan pertanyaan dan pendapat banyak orang termasuk juga teman-teman yang ahli. Apa saja spekulasi pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang Anda catat? Ini muncul akibat dari press release yang dikeluarkan oleh Karopenum Mabes Polri atas nama institusi. Di mana waktu pertama dia cuma bilang bahwa itu tembak-menembak, ya kan? Yang satu ditegur, kemudian membalasnya dengan tembak-menembak. Terus penjelasan yang kedua mulai lagi ditambah. Ternyata tembak-menembak itu ada unsur pelecehan seksual, begitu ya. Kemudian muncul lagi, oh ternyata Pak Sambo ikut melapor ya. Saya harus bilang ini karena soal-soal seperti inilah yang akhirnya malah memunculkan banyak pendapat, spekulasi dan masalah. Karena informasi yang diberikan setengah-setengah menurut Anda sehingga jadi janggal, jadi tanda tanya. Karena kan tidak bisa memang di awal kejadian kan tidak mungkin memberikan informasi secara penuh. Baru saja terjadi, pasti harus melakukan penyelidikan dan lain-lain. Kalau dilihat dari kronologi yang dijelaskan baik yang pertama maupun yang kedua, apalagi pada yang ketiga, itu justru mengundang bahwa ada yang ditutup-tutupi. Apalagi persoalannya mulai media secara terbuka membuka fakta-fakta apa yang dialami oleh keluarga dan bagaimana mayat itu keadaannya. Tentu ini makin mengundang banyak pertanyaan dan pertanyaan ini sudah tidak lagi spekulasi. Banyak pertanyaan yang standarnya menurut saya semakin tajam terhadap fakta-fakta. Ya, karena itu saya kira tidak bisa lagi dijawab oleh konferensi pers. Ya, tidak bisa. Saya kira kita negara ini bukan hanya institusi kepolisian. Negara ini harus menjawab dengan standar-standar yang benar. Yang menurut saya ukurannya adalah harus pro justisia. Tidak bisa lagi hanya investigasi. Oh ini omong ini omong itu menurut saya dan ada ukuran-ukuran dan prosedurnya yang sering disebut-sebut katanya ilmiah begitu loh. Saya ingin merespon sedikit, harus tidak bisa disampaikan atau diselesaikan dengan konferensi pers karena Anda menyebutkan. Sebelumnya kami juga ingin menjelaskan bahwa kami sudah berusaha untuk mengundang pihak dari kepolisian, namun belum bersedia hadir di sini karena memang membiarkan terlebih dahulu tim bekerja selama 6-7 hari ke depan. Jadi belum bisa membagi informasi apapun. Makanya kami mengundang dari sini ada praktisi kepolisian Ibu Sri, kemudian ada juga mantan Kabarreskrim Pak Ito. Pak Ito sebagai orang yang pernah berada di institusi Polri dan juga di posisi Kabarreskrim pula, mungkin Pak Ito bisa merespon sedikit
bagaimana tadi pernyataan-pernyataan dari Bung Johnson yang menyebutkan bahwa ini ada yang aneh. Ketika pertama kali pihak humas dari kepolisian menyebutkan ini tembak-menembak biasa, kemudian ditambah lagi dengan informasi tambahan di beberapa hari kemudian, setiap hari ada informasi yang baru. Ini yang membuat kasus menjadi janggal. Tanggapan Anda bagaimana Pak Ito, sebagai orang yang pernah berada di dalam institusi Polri? Baik, memang Mbak Agia dalam menangani satu peristiwa pidana, itu tentunya kita tidak sebaiknya tidak menyampaikan sesuatu hasil atau kesimpulan yang masih bersifat prematur. Karena kalau yang bersifat prematur, ini akan bisa menimbulkan tadi yang disampaikan oleh Bang Johnson, adanya opini maupun kemudian anggapan atau prasangka-prasangka yang mungkin karena kasusnya ini kan sangat menarik gitu ya. Sebenarnya peristiwa ini kan peristiwa yang bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Betul. Tapi karena menyangkut tembak-menembak antara anggota Polri, kemudian di tempat di kediamannya seorang petinggi Polri melibatkan keluarganya, sehingga ini menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan yang bagi masyarakat yang menarik sekali ya, peristiwa ini. Kemudian sayangnya mungkin saat itu sebelum dilakukan upaya pendalaman untuk pengolahan TKP, itu sudah disampaikan mungkin pernyataan yang sifatnya barangkali adalah masih terlalu prematur. Tapi saya kira itulah tugas daripada Divhumas Polri untuk menyampaikan dulu peristiwa yang terjadi. Hanya mungkin karena memang masih belum lengkap, ya, sehingga masyarakat kemudian berkembang seolah-olah ini ada sesuatu yang masih belum lengkap, masih ada terkesan ditutup-tutupi ataupun masih ada keganjilan. Yang saya sendiri sebagai orang yang lama berkecimpung di reserse juga merasakan bahwa dari fungsi Divhumas ini juga ingin menjawab dulu satu peristiwa ini terjadi, menyampaikan informasinya, hanya karena belum lengkap ditangkap oleh masyarakat sebagai satu peristiwa yang utuh. Padahal peristiwanya adalah belum utuh peristiwa ini. Makanya dengan berkembangnya ini menjadi opini yang kemudian melebar kemana-mana, Pak Kapolri mengambil alih. Sehingga supaya masalah ini bisa menjadi diredam, keganjilan-keganjilan yang terjadi ini harus dijawab. Ya, harus dijelaskan secara penyidikan yang bersifat ilmiah atau scientific crime investigation ya. Dan saya kira mungkin saat ini dari pihak Polri pun belum akan menyampaikan hasilnya karena kita juga saya sendiri menganggap bahwa apa yang sedang dilakukan oleh tim khusus ini juga masih belum seluruhnya lengkap. Nanti mungkin pada saatnya akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang ganjil sehingga akan bisa terang benderang kasus ini. Tapi dengan catatan tadi saya menarik dari Bang Johnson, jangan sampai ada kesan ditutup-tutupi. Karena masalah ini kan bisa menentukan kredibilitas institusi. Betul. Institusi tidak boleh dikorbankan ya. Jadi dengan adanya satu kasus yang diungkap dengan tidak jelas, ini pun akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Polri. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ini harapan dari Pak Menko Polhukam tentunya dan Bapak Presiden. Karena Anda juga sudah menyampaikannya, ini juga sudah disoroti oleh Presiden ya Pak Ito ya. Pak Presiden meminta untuk diselesaikan dengan sebaik mungkin, setransparan mungkin. Itu pernyataan Pak Presiden. Nah ini pernyataan dari Menko mungkin agak lebih tajam lagi nih. Kita boleh lihat sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita ingin menampilkan pernyataan Pak Mahfud MD terkait dengan kasus ini. Kalau saya bilang ini boleh saya sebut agak sedikit ekstrim juga pernyataan dari Pak Mahfud ini. Mahfud MD, soal kasus Brigadir J, jangan lindungi tikus, terbuka saja. Nah, maksudnya ini apa nih? Jangan lindungi tikus, terbuka saja. Kita akan